warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan anggota kelompok 1, Bambang Roma Arianto SPDI sebagai pemberi tanggapan dan timekeeper, Sioni Wandra Febrian SPD sebagai pemberi tanggapan, Sally Monalisa SPDGR sebagai notulen, Purwanti SPD sebagai moderator, dan Ira Yuningsi SPD sebagai pemateri. Sebagai bahan diskusi yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kearifan budaya daerah yang dimiliki diantaranya 1. Festival Batik Bungo. Festival tahunan yang diadakan di Kabupaten Bungo dengan kemerdekaan dan menanamkan rasa cinta tanah air. 3. Peringatan ulang tahun desa. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali di Dusun Bukit Sari, Kecamatan Jujuhan Ilir dalam rangka memperingati transmigrasi para leluhur. Kegiatan ini dirayakan dengan kegiatan kesenian dan olahraga oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh tingkat sekolah. Acara puncaknya yaitu pagelaran wayang kulit dan reog Ponorogo. Nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan kekeluargaan. 4. Pacu Perahu. Pacu Perahu merupakan tradisi budaya turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar aliran Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Bungo dalam wilayah Kecamatan Batin 3 dan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, tepatnya di Dusun Lubuk Landai. Kegiatan lomba pacu perahu ini diselenggarakan setiap tahun sebagai budaya dan hiburan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pada kesempatan ini, kami mengembangkan budaya kearifan daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pacu perahu. Tradisi pacu perahu merupakan salah satu perlombaan tradisional yang cukup populer di Indonesia. Secara umum, pacu perahu artinya perlombaan tradisional dayung perahu atau sampan yang dilaksanakan di Sungai Batang Tebo dan Batang Bungo. Sebelum zaman modern, perahu digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang, padi, dan hasil kebun lainnya. Kapasitas perahu di masa itu hanya dapat menampung sekitar 5-7 orang. Selain menjadi alat transportasi, perahu juga dijadikan sebagai simbol status sosial. Seiring perkembangan zaman, muncul perahu yang dikreasikan dengan ukiran indah seperti kepala ular, buaya, atau harimau. Muncul juga kreasi baru dengan memberikan mesin di bagian ekor perahu.
Dengan adanya perahu sebagai alat transportasi pada zaman dahulu, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan perahu itu menjadi semakin menarik, yaitu dengan menggelar acara lomba adu kecepatan antar perahu yang dikemudikan oleh 5-7 orang yang populer sampai saat ini, yaitu pacu perahu. Kekuatan konteks pacu perahu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam lomba pacu perahu tercermin sifat-sifat kerakyatan masyarakat sekitar Sungai Batang Tebo dan Batang Bungo, yaitu kekeluargaan, kesederhanaan, kompak, saling membantu, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Dalam lomba pacu perahu, kita dapat mengajarkan kepada anak didik untuk selalu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, kesederhanaan, kompak, saling membantu, dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat yang positif. Bahan diskusi yang kedua yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Dengan mempelajari makna dari lomba pacu perahu, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan budaya tradisional yang terdapat nilai-nilai positif sebagai bekal anak hidup di masyarakat. Nilai-nilai positif tersebut diantaranya nilai sejarah. Tradisi ini pada mulanya merupakan sarana transportasi. Namun, seiring perubahan zaman, sarana transportasi air ini mulai ditinggalkan. Untuk mengingat sejarah, maka dibuatlah tradisi pacu perahu. Dalam pendidikan, nilai ini sebagai pembelajaran perkembangan sejarah peradaban manusia agar kita selalu rendah hati dan semangat menggapai cita-cita, maka jangan sekali-kali melupakan sejarah perjalanan bangsa. Nilai religi. Nilai ini dipraktekkan dengan membaca doa sebelum pelaksanaan lomba pacu perahu. Nilai sosial. Gotong royong atau kerjasama, mulai dari membuat perahu sampai perlombaan. Nilai ini bisa kita terapkan dalam semua lini kehidupan, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nilai sportivitas. Nilai ini kita terapkan agar kita selalu objektif dalam menilai sesuatu dan harus menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Bahan diskusi yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya, yaitu menciptakan manusia yang hidup dengan menerapkan nilai sosiokultural dalam pembelajaran, menjadi role model dengan sifat selalu semangat, selalu merasa tidak cukup ilmu yang dimiliki, memperluas pengetahuan, nasionalisme, sederhana, menyaring pengaruh budaya dari luar, dan tetap mengutamakan kearifan budaya. Berikut kami tampilkan referensi website dan YouTube. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.